Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan yang penuh kasih karena kita dapat bertemu kembali dalam Lintas Agama Kristen Protestan, disiarkan oleh TVRI Provinsi Sumatera Utara. Tentunya acara ini menjadi acara yang kita nantikan bersama untuk mendalami dan merenungi iman kita. Pemirsa yang terkasih, adapun tema hari ini mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dan acara kita kali ini dilayani oleh Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun Distrik 10 Medan Aceh. Adapun nantinya kita akan sesi dialog untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita, dan kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Amang Pendeta DR Partukuan Simanjuntak STHMIN. Shalom Amang, apa kabar? Ya, shalom, dan juga kepada para pemirsa di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua ada Inang Pendeta Udur Ernita Aritonang MSI MTH. Shalom Inang, apa kabar? Shalom, apa kabar? Tentu kabar yang baik. Dan terima kasih atas perjumpaan ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan semua kita selalu sehat, tentu sehat juga secara iman kepada Tuhan. Terima kasih. Pemirsa yang terkasih, dalam suatu ibadah kita tidak terlepas dari puji-pujian. Mari kita saksikan persembahan pujian dari paduan suara Ina Deborah HKBP Pabrik Tenun dengan judul lagu Cintailah Sesamamu.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Para pemirsa TPRI dimanapun berada, hari ini kita mengambil tema mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat batu, tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, kiranya Tuhan menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini tidaklah ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara para pemirsa, salah satu kerinduan, keinginan terbesar Daud dalam hidupnya adalah mendirikan bait Tuhan. Kerinduan itu dia ungkapkan dalam dua-duanya, dalam mazmurnya, dalam keinginan dia dengan berkata, ya Tuhan, aku rindu rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Hati dan pikiran dia selalu dia arahkan kepada Tuhan. Bagaimana rencananya, bagaimana keinginan dia rumah Tuhan itu bisa secepatnya terbangun. Maka dia mempersiapkan segalanya. Dia mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, sarana, prasarana yang diperlukan untuk pembangunan itu. Baik tanah, bahan bangunan, dan ahli bangunan. Dan ketika dia merasa bahwa sudah tiba waktunya, dia memberitahukan rencananya itu, dia memberitahukan niatnya itu kepada Tuhan melalui Nabi Nathan. Tetapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci. Karena Tuhan berkata
bahwa Daud sudah terlalu banyak menumpahkan darah dalam peperangan. Tangannya sudah berlumuran darah. Karena itu yang melaksanakan pembangunan bait suci bukanlah dia, tetapi adalah anaknya, keturunannya, yaitu Salomo. Apakah Daud kecewa? Apakah Daud marah? Apakah Daud putus asa? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Daud justru mengambil peran yang lain. Daud justru mengambil langkah yang lain. Dia karena apa? Karena memang hati dia sudah selalu terarah kepada Tuhan, maka apa yang bisa dia lakukan, yaitu dengan mempersiapkan bahan, dengan menyediakan sarana prasarana, bagaimana supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Dia mengenal betul anaknya Salomo yang pada masa menjadi raja masih umur yang sangat muda. Tentu pengalaman yang masih sedikit. Padahal pekerjaan yang akan dia lakukan adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Maka karena itulah Daud menggunakan potensinya. Daud menggunakan jaringannya, waktunya untuk mempermudah Salomo melaksanakan pekerjaan itu. Walaupun Daud berkata, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk Tuhan. Saudara-saudara para pemirsa, banyak orang memberi karena memiliki. Banyak orang memberi karena berkelebihan, karena cukup, karena pada saat senang. Tapi banyak juga orang yang membuat alasan untuk tidak memberi, untuk tidak berpartisipasi karena kekurangan, karena alasan kesusahan, suasana hati yang tidak baik. Memberi itu yang perlu kita ingat. Memberi bukan karena cukup, bukan karena berkelebihan, tetapi memberi adalah karena hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Maka mari belajar dari Daud pada saat ini. Walaupun dalam kesusahan, dia tetap setia, dia tetap bersedia mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan. Walaupun mungkin dia tidak menjadi tokoh utama, walaupun mungkin dia tidak sempat nanti menikmati hasil dari pembangunan itu, tetapi dia tetap setia untuk berbuat, melakukan yang terbaik. Saudara-saudara para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memulai sesuatu pekerjaan yang besar, tidak boleh setengah hati, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut-takut. Disinilah Daud sebagai orang tua memberkati dan menguatkan anaknya Salomo dengan berkata, Tuhan menyertai engkau, mulailah bekerja. Kata kuncinya adalah Tuhan menyertai engkau. Jika Tuhan sudah menyertai, maka Salomo walaupun masih muda tidak perlu ragu lagi. Tidak perlu takut. Karena jika Tuhan sudah menyertai, maka yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang tidak percaya diri bisa menjadi percaya diri. Maka ini juga sekaligus menjadi penguatan bagi kita ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, maka dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan menyertai engkau, mulailah bekerja. Setelah semuanya disediakan oleh Daud bagi Salomo, ternyata itu belumlah segala-galanya. Masih ada hal yang terpenting, masih ada hal yang lebih utama lagi yang harus dipersiapkan dari sekedar persiapan material, bahan-bahan bangunan, yaitu
persiapan hati dan jiwa. Maka firman Tuhan pada saat ini bukan hanya kepada Salomo, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin umat Israel dan kepada kita. Ketika Daud berkata, sekarang arahkanlah hati dan jiwamu mencari Tuhan Allahmu. Daud tidak hanya berbicara tentang pembangunan bait Allah, tetapi dia berbicara, dia sedang membangun sesuatu dalam jiwa Salomo, sehingga ia berkata bahwa segala persiapan apapun itu tidak akan berarti apa-apa jika hatinya tidak lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Perintah arahkanlah hati dan jiwamu bukanlah perintah kosong. Itu adalah panggilan yang lahir dari kehidupan yang pernah jatuh dan dipulihkan Allah kembali. Panggilan yang lahir dari kehidupan Daud yang pernah gagal, hancur, tetapi dia bertobat. Maka dia tahu bahwa tanpa Tuhan, tanpa hati yang terarah pada Tuhan, manusia bisa jatuh kepada ambisi, manusia bisa jatuh kepada kesombongan yang berakhir pada kegagalan. Oleh karena itu menjadi kunci keberhasilan adalah bukanlah ketika semuanya sudah tersedia, tetapi pada kehendak Allah. Hari ini kita diingatkan, bila kita ingin usaha kita berhasil, pekerjaan kita, visi kita menjadi kenyataan, maka arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan. Fokuskan hati dan jiwamu, keinginanmu kepada Tuhan. Apapun yang kamu rencanakan, lakukan, terarahlah kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita harus terus kita evaluasi. Apakah tetap terarah kepada Tuhan, apa tidak? Saudara-saudara, Kristus adalah bait yang sejati. Kita adalah bait roh Allah. Maka panggilan kita hari ini adalah bukan hanya tentang pembangunan gedung, tetapi membangun hidup yang kudus, membangun gereja yang hidup, membangun generasi yang takut akan Tuhan, membangun kebersamaan dalam kasih. Itu semua bisa terjadi jika hati, pikiran kita selalu terarah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini, atas firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk selalu hati dan pikiran kami terarah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami, yang memberkati kami Tuhan dalam setiap langkah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kembali lagi dalam acara Lintas Agama Kristen Protestan. Pemirsa yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Ina Deborah, HKBP Pabrik Tenun dengan judul lagu Pararma Ngolukkon. Dan kita juga telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta DR Partukuan Simanjuntak STH Emin. Selanjutnya kita akan memulai sesi dialog yang pertama kita kepada Inang Pendeta Udur Ernita Aritonang MSI MTH. Sebagai manusia kita hidup di tengah-tengah banyak pilihan. Banyak hal yang membuat kita ingin melakukan ini dan itu sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa fokus mencari Tuhan? Iya, terima kasih kepada Ibu Grace sebagai moderator dalam acara Lintas Agama Kristen Protestan. Sesuai dengan khotbah dari hambanya Amang Pendeta Partukuan Simanjuntak, saya ambil dari Nas 19. Bagaimana kita mencari Tuhan, mengarahkan hati kita dengan segenap hati, jiwa, agar kita fokus kepada Tuhan. Tentu dalam hal ini kita bisa memahami ini adalah sebuah perjumpaan kepada Tuhan dalam ibadah di gereja ataupun di tengah keluarga kita berjumpa dengan sesama. Saya ambil dari persepsi Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada suatu kita katakanlah deskripsinya di mana Tuhan Allah berjumpa Musa pada saat itu dia tinggal bersama mertuanya Yitro, seorang maling. Lalu Allah mengatakan, lihatlah itu ada semak yang ada berapi, tapi walaupun dia berapi tapi tidak habis gitu. Nah, di sini perjumpaan Musa, dia mengalami satu transformasi karena dia diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dari yang tidak bisa percaya diri untuk berbicara, tapi dia menjadi percaya diri. Nah, itu dari kisah Perjanjian Lama. Tapi ketika kita lihat dalam persepsi Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang minum dari saya, dia tidak akan haus dan dia akan mendapat kehidupan. Nah, kita lihat ada kisah si Musa, kisah perempuan Samaria, dua tokoh ini mengalami perjumpaan. Mereka fokus kepada Tuhan. Nah, jadi inilah dikatakan firman Tuhan itu adalah cara Allah untuk menyampaikan isinya. Perkataan, satu komunikasi. Dalam 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang ada di Alkitab kita bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan. Nah, jelas di sini harus ada perjumpaan itu memiliki visi dan misi. Apakah itu visi? Sesuatu yang ditaruh dalam hati kita, pikiran kita itu firman Tuhan. Tanpa ada visi, maka tidak terarah, bisa merusak, mengganggu fokus kita. Kenapa manusia tidak fokus? Bisa saja karena dia lebih mementingkan keinginan duniawi atau kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari. Apakah ini karena dia menganut paham dari teori Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan fisiologinya, dia butuh makan, minum, atau ini safety, saya ingin zona aman, fisiologi pengakuan, aktualisasi diri. Ada 5 itu hierarki kebutuhan. Jadi sepertinya ditinggalkan namanya secara spiritual. Apakah di sini Tuhan membutuhkan manusia atau sebaliknya? Manusia kan membutuhkan Tuhan. Yang jelas Tuhan itu maha sempurna, dia maha besar. Semua kesempurnaan ada dimiliki oleh Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan manusia, tapi sebaliknya manusialah yang harus mencari, yang harus membutuhkan Tuhan. Nah, jadi ini harus sangat kita perhatikan. Nah, jadi manusia sangat membutuhkan Tuhan. Makanya carilah Tuhan, fokuslah, beribadahlah, carilah Dia. Kenapa manusia tidak fokus? Ini karena kecemasan. Ada juga merasa tidak butuh Tuhan. Tetapi melalui khotbah Amang Pendeta dikatakan, arahkan hati kita, carilah Tuhan, fokuslah, mari berkomitmen untuk setia melakukan firman-Nya dan hiduplah sesuai dengan perspektif dari Tuhan. Walaupun kita mengalami pergumulan, ada kesulitan, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan lebih besar
daripada masalah ataupun pergumulan kita. Saya rasa itu pemikiran saya, Ibu Grace. Baik, terima kasih atas jawabannya Inang. Selanjutnya saya ingin kepada Amang Pendeta Partukuan Simanjuntak. Nah, kita belajar dari Daud. Ketika Daud membangun rumah Tuhan, ia sibuk dengan mempersiapkan material atau bahan bangunan. Tetapi ia juga tetap mencari Tuhan. Nah, itu menjadi suatu persiapan rohani. Menurut Amang, apakah persiapan rohani itu penting? Ya, terima kasih. Jadi Daud itu adalah seorang raja yang sudah berpengalaman. Banyak pengalaman dia, suka dan duka. Dan ketika dia dalam setiap pekerjaan dia selalu fokus kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dia memang selalu berhasil. Baik dalam peperangan, dalam hal apapun. Tapi ketika dia pernah melenceng, menyimpang dari jalan Tuhan, disitulah dia gagal. Maka belajar dari situlah dia mengingatkan, memang dalam melakukan segala sesuatu itu, haruslah memang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau dia katakan kepada Salomo, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Baru mulailah bekerja. Demikian. Baik, terima kasih Amang. Selanjutnya kepada Inang Pendeta Udur Aritonang. Ketika mencari Tuhan itu tidak terlepas dari ibadah di gereja. Namun tidak jarang kita temui ada anak-anak muda yang bermain gawai atau handphone yang seakan mengganggu ibadah tersebut. Nah, apakah itu menjadi tantangan dalam beribadah dan bagaimana cara agar kita bisa fokus beribadah di gereja? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan Ibu Grace sangat menarik ya. Apakah itu sebuah tantangan namanya gawai, handphone? Ya, memang itu adalah sebuah anugerah. Teknologi adalah anugerah. Karena kita melihat dari konsepsi Alkitab Kejadian 1 ayat 28, Allah memerintahkan kepada manusia yang imago Dei, yang citra diri Allah, untuk menguasai, untuk mengelola, mengembangkan. Nah, makanya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi terciptalah namanya gawai ataupun handphone. Tapi itu bisa menjadi suatu tantangan, tapi ketika ada suatu tantangan itu kita pakai menjadi sebuah peluang. Memang ada dampak positif dan negatifnya teknologi ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya tantangan itu kita ambil menjadi sebuah peluang. Ayo, gereja, keluarga, masyarakat juga harus berperan serta dalam hal ini. Pakailah teknologi itu, gawai itu, kan ini bisa membuka untuk aplikasi nanas Alkitab, lagu-lagu rohani, kata-kata motivasi. Ini sangat-sangat bisa mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja. Kan begitu ya. Jadi para remaja, generasi muda juga harus bijaksanalah menggunakan handphonenya, membangun karakter. Jadi kalau seandainya dia mudah tergoda kan gitu, terganggu dengan keadaan gawai handphone ketika ibadah, ya nggak apa-apa. Perlu di modem pesawat itu dihidupkan gitu ya, atau dimatikan notifikasi. Karena nanti masalahnya ketika enak dengan firman Tuhan, tiba-tiba notifikasi, nengok status, bahkan takutnya Shopee paket kata gitu kan. Jadi buyarlah konsentrasi. Ini menjadi suatu tantangan pergumulan. Banyak sekali orang, maaf ya, bukan menghakimi, badannya daging aja dalam gereja tapi pikirannya melayang-layang. Jadi itu sebabnya bagaimana seperti firman Tuhan, ayo prioritas, carilah Tuhan dengan segenap hati. Kita harus bersungguh-sungguh bahwa teknologi itu hanya fasilitas, itu hanya alat, bukan sebagai pengganti, bukan sebagai tujuan, tapi itu untuk membantu kita di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jadi ini tergantung pada pengguna, pemilik handphone itu. Jadi pakailah hal yang positif, bijaksanalah, dan semuanya arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasa begitu, Bu Grace. Baik, terima kasih Nang. Jawabannya sungguh menarik sekali.
sesi dialog kita yang pertama dan kita akan melanjutkannya nanti pemirsa. Sebelum itu kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Ina Deborah HKBP Pabrik Tenun dengan judul lagu 70 kali 7 kali. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Lintas Agama Kristen Protestan. Sungguh menyentuh hati persembahan pujian dari paduan suara Ina Deborah HKBP Pabrik Tenun. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Amang Pendeta Partukoan. Ketika kita sebagai manusia mengalami masalah ataupun kesulitan, kita bukan mencari Tuhan, tapi kita justru mencari jawaban-jawaban dari luar Tuhan. Nah, bagaimana tanggapan Amang mengenai hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi semua kita kan
pernah mengalami masalah. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah. Tinggal bagaimana menghadapi masalah itu. Ada orang yang ketika dia menghadapi masalah, dia lari dari Tuhan. Dia mengambil jalan pintas. Jadi belajar dari Daud bahwa dia ketika dia menghadapi masalah itu, dia memang benar kembali kepada Tuhan. Dan untuk bisa berhasil memang perlu memang kan tadi semua orang menghadapi masalah. Tapi jangan jadi masalah itu ya lebih besar, jangan jadi kita terlalu fokus terhadap masalah itu. Ingat bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita. Lebih besar dari semua persoalan kita. Jadi yang penting adalah fokuskan, arahkan kepada Tuhan. Justru orang yang beriman, dia akan bisa melihat peluang. Dia akan bisa merasakan bahwa masalah itu menjadi pemicu bagi dia untuk semakin bersemangat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan takut terhadap masalah, tapi hadapilah bersama dengan Tuhan. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Intinya kita fokus kepada Tuhan, bukan ke masalahnya saja, seperti itu. Ya, selanjutnya kepada Inang Pendeta Udur Aritonang, saya ingin bertanya, karena Inang merupakan wanita dan juga memberikan diri sebagai hamba Tuhan, bagaimana sih perasaan Inang? Apa yang Inang rasakan dalam penyertaan Tuhan sehingga Inang sampai hari ini dapat melayani dan dapat mengambil keputusan yang besar dalam pekerjaan ini. Ya, terima kasih Bu Grace. Kita sesama perempuan ya, tentu ini merupakan satu multi tanggung jawab. Kenapa saya katakan begitu? Bagaimana peranan kita di tengah-tengah keluarga, ya? Lalu aplikasinya bagaimana juga kita bisa memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja ataupun masyarakat. Bagaimana kalau dia sebagai seorang perempuan atau wanita yang bekerja ya, ada ya kita bilanglah karirnya, ada profesinya gitu. Bagaimana dia bisa memanajemen waktunya? Ini sesuai dengan pengalaman saya juga, tapi kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, yaitu ya dalam mengambil sebuah keputusan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, andalkan Tuhan. Martin Luther, Bapak tokoh gereja reformator, ore labora. Jadi segala sesuatu bolehlah dengan doa. Lalu kita tunjukkan melalui perbuatan, ada prakteknya tentunya ya. Nah jadi ini mau saya katakan, apalagi saya bersama Punggal Ina Deborah, saya ambil sosok seorang perempuan namanya Deborah. Dia adalah seorang hakim, dia adalah juga seorang ibu, seorang mama, kan seorang istri, tapi seorang pelayan, seorang tokoh di tengah masyarakat. Ini luar biasa sekali peranannya. Tetapi kunci keberhasilan dia bisa bermitra dengan Barak, panglima perang Israel. Justru si Barak yang ketakutan, tapi peranan Deborah, dia menguatkan, katanya ayo kita berdoa, kita berkomitmen, hanya menyerahkan semuanya, pertolongan itu yang datang dari Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi. Mereka menang, musuh bisa kalah. Nah jadi ini mau mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita sampai mampu untuk yang mengalahkan kita. Karena apa? Karena Tuhan Ebenezer, Tuhan penolong. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita. Tetap andalkan Tuhan di dalam doa, dalam ibadah, berkomitmen ya, prioritaskan Tuhan dalam segala hal dan yakin penyertaan Tuhan. Tuhan akan menguatkan, memberkati kita. Saya rasa itu menurut saya Bu Grace. Baik, terima kasih Inang. Kemudian saya ingin beralih kepada Amang Pendeta Partukuan Simanjuntak sebagai pimpinan jemaat. Apa cara atau program yang Amang lakukan agar jemaat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau mencari Tuhan? Iya, terima kasih. Jadi gereja kan memiliki program
memiliki program kerja yang ditetapkan oleh majelis setiap tahun. Jadi dalam program itu ada berbagai macam itu. Ada program pembangunan fisik, ada juga program-program kerja baik di koinonia, diakonia, dan marturia. Kebetulan gereja kami sudah secara fisik tidak lagi. Jadi fokus kami adalah dalam pembangunan iman. Nah, pembangunan iman ini bisa melalui kebaktian-kebaktian keluarga, melalui penelahan Alkitab, masing-masing kur, di sekolah minggu, dan juga melalui pembinaan paduan suara itu. Termasuklah paduan suara yang sudah kita dengarkan tampil tadi. Cuma memang perlu diingatkan dan selalu kita katakan bahwa karena ternyata banyak orang yang sangat-sangat aktif dalam kegiatan gereja, tetapi sepertinya jiwanya kosong, sepertinya kurang memiliki makna, tidak berpengaruh kepada keluarganya. Jadi ternyata orang seperti itu hanya yang mengisi waktunya hanya untuk popularitasnya dan lain sebagainya. Karena itu maka yang perlu sangat ditekankan adalah biarlah masing-masing orang mengambil pelayanannya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang penting itu menjadi sarana perjumpaan dia dengan Tuhan, mendekatkan dia, memfokuskan dia, dirinya kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi bagaimana fokus kepada Tuhan dalam pekerjaan dia, dalam pelayanannya, memang dia terarah kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tertinggal, baik keluarga, baik lingkungannya, dan lain sebagainya. Itulah program dari gereja yang sudah kita lakukan dan yang akan terus kita lakukan, selalu perbaharui di setiap saat di tengah-tengah gereja. Yang pasti sebagaimana tema kita, Daud itu dia mengajak semua para pemimpin Israel dan Salomo untuk bekerja sama, untuk tampil, untuk bersehati, mengarahkan hati, pikiran kita. Gereja juga bersama-sama terarah, mengarahkan hati, pikirannya untuk Tuhan. Demikian. Baik, terima kasih Amang. Oke, boleh sedikit kesimpulan dari Inang Pendeta Udur Ernita Aritonang? Dalam Roma 12 dikatakan, jadilah baru. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Amang Pendeta, jikalau jemaat terpanggil untuk melaksanakan pesan dari Tuhan menjadi garam dan terang, jadilah kita berkat dan kita menghidupkan firman Tuhan, karena itu semua kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kepada Amang Pendeta Partukuan Simanjuntak, boleh Amang memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita hari ini? Iya, jadi para pemirsa, yang utama adalah bagaimana kita, hati kita, pikiran kita itu selalu fokus kepada Tuhan. Banyak hal yang mungkin mengganggu kita dalam perjalanan kehidupan kita. Disitulah perlu kita mengevaluasi diri kita, apakah masih tetap berfokus kepada Tuhan, masih tetap terarah kepada Tuhan. Sepanjang terarah kepada Tuhan, teruskan itu. Tapi kalau sudah melenceng, berhentilah sampai di situ. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang telah memberikan masukan dan inspirasi kepada kita. Saya yakin kita mendapatkan berkat dari acara ini. Ketika kita mengarahkan jiwa dan hati kita untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Pemirsa yang terkasih, demikianlah acara Lintas Agama Kristen Protestan hari ini. Dan sebagai penutup, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Ina Deborah HKBP
Pabrik Tenun dengan judul lagu Lopit Tanganmu. Saya Elizabeth Grace Damanik dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.